Liga 1 kembali digelar dengan sejumlah catatan terkait pengamanan maupun kehadiran langsung para supporter saat pertandingan. Pemerintah mengklaim Liga tetap harus dilaksanakan demi mempersiapkan timnas guna sejumlah event internasional. Namun pro dan juga kontra muncul atas rencana ini di tengah masih berjalannya proses hukum tragedi Kanjuruhan yang menelan korban hingga 135 jiwa. Lalu bagaimana pemerintah menanggapi hal ataupun pandangan negatif ini? Dan untuk menjawabnya sudah bergabung bersama kami Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. Halo, selamat malam Pak Zainuddin. Assalamualaikum. Iya, selamat malam Bram. Baik, ini kemarin kemudian Anda sudah konvers juga dengan Menko Polhukam, dengan Kapolri, menyebut bahwa kepentingan timnas menghadapi event internasional menjadi salah satu alasan utama. Begitu, apa kemudian yang menyebabkan rasanya banyak pihak yang menganggap ini terlalu terburu-buru, kasus Kanjuruhan belum selesai begitu Pak? Apa kemudian yang menjadi alasan utama begitu Pak? Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, ya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kompetisi sepak bola Indonesia yang sempat tertunda. Dan saya kira banyak hal yang sudah dilakukan dan apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian terutama dengan menerbitkan peraturan Polri, Perpol, itu evaluasinya luar biasa dan perbaikan-perbaikan terhadap penanganan persiapan selama dan sesudah suatu pertandingan itu sudah sangat jelas di dalam peraturan polisi itu. Nah, pada saat akan dimulainya tentu ada permohonan izin dari pihak LIB dan PSSI. Pihak kepolisian tidak langsung serta-merta mengizinkan itu, tetapi ditinjau ya tempat-tempat yang akan dilakukan pertandingan. Karena ini sekarang masih sistem bubble dan tanpa penonton ya. Itu bersama-sama dengan Kementerian PUPR dan juga Kementerian Kesehatan serta yang terkait lainnya. Nah, dasar itulah yang menjadi pertimbangan pihak Polri untuk akhirnya memberikan izin untuk dilakukan gelaran kompetisi kembali. Baik. Jadi itu yang sudah dilakukan. Kemudian perbaikan-perbaikan oleh pihak kepolisian juga sudah, oleh pihak PU sudah diinventarisir mana-mana yang akan dilakukan stadionnya. Tentu kita harus bergerak secara terus-menerus. Paralel dengan itu, apa yang juga sedang dilakukan oleh pihak kepolisian tentang pengusutan kejadian Kanjuruhan itu kan jalan juga. Baik. Jalan. Jadi semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, pihak Kementerian PU, Kesehatan, dan unsur pemerintah. Baik, Pak Zainuddin, kemudian kalau Anda tadi mengatakan akan menggunakan sistem bubble, artinya kan ada semacam zonasi begitu ya. Dan ini kemudian ditanggapi negatif oleh beberapa klub begitu, karena dianggap akan merugikan tim dengan adanya mobilitas tambahan, kemudian adanya pengurangan misalkan penjualan karcis atau kemudian bagi tim-tim yang mempunyai stadion begitu. Bagaimana kemudian pemerintah melihat ini Pak? Kalau kemudian ini dianggap sebagai kekurangan, mengapa kemudian Liga 1 dilakukan sekarang begitu, tidak menunggu semuanya siap seluruh instrumen tadi? Ya, saya kira pada saat rapat koordinasi yang saya pimpin langsung, itu 18 tim Liga 1 itu hadir. Bahkan saya mengundang pemilik klub langsung. Tidak ada keberatan satu klub pun. Bahkan mereka meminta supaya segera dilanjutkan kompetisi ini. Hadir beberapa hari sebelum itu di akhir Desember ya, ada pihak kepolisian, kemudian ada dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian PU, PSSI, LIB. Jadi tidak ada pernyataan keberatan dari salah satu klub yang hadir waktu itu.
Baik, artinya Kemudian ketika muncul ada yang bersuara tidak setuju begitu itu bukan yang ikut dengan undangan Anda begitu ya? ya pastilah karena yang diundang oleh PSSI waktu itu adalah langsung pemilik klub Mhm. supaya mereka bertanggung jawab terhadap apa yang ada di dalam klub itu. Kita tidak mau, waktu itu saya sudah sampaikan kepada LIB dan PSSI, jangan menghadirkan orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Jadi Oke. hadir semua, ada tanda tangannya, ada daftar hadirnya, dan semua bahkan mereka menyampaikan supaya segera dilanjutkan kompetisi ini. Baik, maksud Anda berarti yang tidak bisa mengambil sikap tegas adalah yang berpotensi tidak setuju begitu? Tidak ada, saya kira semuanya setuju kok waktu itu. Jadi Oke. tidak ada satupun klub Liga 1 yang hadir yang menyatakan tidak setuju. Baik. Bahkan mereka menyampaikan supaya segera ada kompetisi. Mhm. Oke, kalau begitu Itu. apa kemudian yang menjadi catatan penting Pak dari 18 klub ini Pak? Kemudian kalau kita tahu masalah supporter, masalah pengamanan, ini kan menjadi catatan penting dari tragedi Kanjuruhan. Apa kemudian catatan mereka begitu saat bertemu dengan Anda? Ya pada saat rapat itu saya sampaikan ini situasi seperti ini supaya Anda sampaikan langsung kepada pihak kepolisian. Karena yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin itu bukan kami, adalah pihak kepolisian. Jadi pihak Polri waktu itu dihadiri oleh Asisten Operasi Kapolri, ASOP, dan semua dicatat, dan tidak ada satupun yang menyampaikan keberatan. Itu loh. Itu. Jadi yang menjadi pegangan adalah yang rapat resminya. Kemudian pengaturan jadwal, pengaturan bubble itu adalah usulan dari mereka sendiri, dari LIB. Oke, apa Ya, poinnya kemudian bukan, Pak? Kenapa akhirnya anggaplah 18 tim yang memberikan masukan kepada Menpora ini menganggap bahwa bubble itu adalah paling tidak solusi untuk kondisi saat ini? oh iya, sudah dinyatakan. LIB sudah mempresentasikan rencana pertandingan dengan sistem bubble. Sudah, semuanya sudah. Sudah disampaikan waktu itu dan semuanya setuju. Oke, baik. Gitu. Ini kemudian yang menarik juga ketika kita bicara soal tragedi Kanjuruhan tentu sangat terikat, sangat terkait dengan tim gabungan pencari fakta begitu. Bagaimana kemudian komunikasi Menpora, komunikasi PSSI dan juga TGIPF Pak untuk kemudian mencari jalan tengah, mencari alternatif agar kemudian potensi gesekan, potensi tragedi serupa dengan Kanjuruhan tidak terulang begitu? Ya, TGIPF kan sudah menyampaikan rekomendasinya kepada Bapak Presiden. Dengan demikian TGIPF ini sudah nggak ada. Kemarin itu Pak Profesor Mahfud MD dalam kapasitas beliau sebagai Menko Polhukam atas nama pemerintah mengumumkan tentang kelanjutan itu. Jadi bukan sebagai ketua TGIPF. Dan rekomendasi yang disampaikan oleh TGIPF kepada berbagai pihak, pada pihak kepolisian, Kementerian PU, Kemenpora, kemudian yang lain-lain, itu sekarang sudah di jalan ya, sementara jalan. Dan TGIPF sudah melaporkan itu kepada Presiden. Kan yang memberi tugas kepada TGIPF kan Presiden. Ya. Nah, setelah diberikan laporan itu, berarti dengan demikian maka berakhir tugas itu. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi. Baik, Pak Menteri, tadi kemudian kalau di paket berita kemudian berdasarkan rilis atau konversi yang kemudian Anda juga sampaikan kemarin bersama Menko Polhukam dan Kapolri, disebutkan salah satunya adalah paling tidak ini kesiapan bagi timnas untuk AFF Pak, yang event internasional yang paling dekat begitu. Namun kemudian Sintayong mengatakan ada masalah fitness level dengan para timnas, misalkan lemak tinggi, otot kecil. Bagaimana kemudian Anda juga sebagai Menpora mendongkrak itu? Semakin dekat waktunya, tapi kemudian kesiapannya ternyata dengan rehat 2 bulan kemarin ini cukup berdampak pada timnas kita, Pak. Iya, itulah kenapa salah satu sebab kompetisi ini harus segera jalan. Dan itu permintaan dari Coach Sintayong sendiri pada saat dia sedang ada di Spanyol, ya, sedang membawa anak-anak U20 yang kita persiapkan untuk FIFA World Cup Under 20. Dia menyampaikan bahwa akan berkomunikasi dengan saya.
ini anak-anak setelah dari Spanyol saya akan kembalikan ke klub. Nah, jangan sampai mereka setelah di klub tidak ada kegiatan. Kalau hanya latihan saja tentu itu tidak cukup. Itu disampaikan oleh Coach Sintayong. Oleh karena itu dia minta supaya kompetisi segera digulirkan sehingga anak-anak baik yang tim senior maupun yang dipersiapkan untuk AFF maupun yang under 20 yang dipersiapkan untuk kita sebagai tuan rumah Piala Dunia bulan Mei yang akan datang, itu mereka tetap berada di dalam suasana kompetisi. Atmosfer kompetisi itu tetap harus ada. Nah, itu. Artinya jadi tentang kekurangan ya itu memang menjadi tugas federasi dan tugas dari tim pelatih itu sendiri. Saya kira saya tanya waktu di Bali bagaimana tentang persiapan anak-anak, bagus katanya. Coach Sintayong menyampaikan kepada saya waktu di Bali hari Minggu yang lalu, kan saya sempat ada satu kegiatan saya di Bali, kemudian sebelum pulang saya sempatkan mampir melihat anak-anak yang sedang latihan, yang persiapan untuk AFF. Itu sudah saya tanya gimana kondisi anak-anak, bagus katanya, ada perbaikan, ada progres ke arah yang lebih baik, tapi memang masih butuh untuk kita lebih tingkatkan lagi. Itu penyampaian langsung dari Coach Sintayong kepada saya. Baik, artinya tidak masalah begitu ya, walaupun kita terpotong 2 bulan untuk kemudian para atlet timnas ini tidak berlatih, tapi harapannya tentu akan maksimal begitu ya di AFF, event yang paling terdekat. Pak Menteri, ini juga menarik kemudian kalau kita bicara soal masalah pengamanan, masalah supporter, ini kan masalah yang tidak henti-hentinya terjadi pada dunia sepak bola kita. Apa kemudian rencana jangka panjangnya begitu Pak? Ketika hari ini tidak didatangkan supporter, maka itu kan sebenarnya jangka pendek. Tidak mungkin sampai berlarut-larut kita akan menggunakan sistem yang akan digunakan pada lanjutan Liga 1 ini Pak. Ya, betul. Jadi memang kewajiban klub untuk mengedukasi supporter itu atau para pendukungnya itu menjadi satu keharusan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan itu bahkan diatur dalam pasal tersendiri tentang pengaturan supporter ini. Mereka harus terdata, mereka harus terorganisir dan terafiliasi dengan klub sepak bola itu satu harus. Jadi satu keharusan. Jadi tidak ada lagi yang lepas-lepas, yang membuat kelompok sendiri, karena kalau seperti itu maka tidak bisa diatur hak dan kewajibannya. Jadi dengan demikian mereka bisa dapatkan perlindungan dan berbagai hal yang sehingga orang bisa menonton secara nyaman dan klub mendapatkan dukungan secara penuh dari para pendukungnya. Jadi itu menjadi kewajiban klub. Nah, itu yang sementara harus dijalankan. Nah, mudah-mudahan klub segera melakukan itu atas bimbingan dari federasi, dari PSSI itu sendiri. Baik, tapi apa kemudian langkah dari Kemenpora begitu untuk kemudian meminta komitmen tersebut kepada klub-klub maupun PSSI sebagai federasi? Karena kalau kita tahu kemudian setiap terjadi gesekan antar supporter atau kemudian tragedi antar supporter, ini kemudian yang disalahkan adalah mereka yang tidak terdaftar dalam official supporter begitu Pak. Ini kan sebetulnya bukan hal baru yang terjadi di kita. Bagaimana kemudian langkah agar hal ini tidak terjadi kembali dari Kemenpora Pak? Ya, beberapa waktu yang lalu kami sudah juga mengumpulkan langsung bersama-sama dengan PSSI beberapa klub-klub yang punya pendukung yang sangat fanatik, yang selama ini sering terjadi gesekan ya. Itu sudah kami lakukan, bahkan setelah itu pihak KONI juga melakukan hal yang sama, sosialisasi kepada para supporter tentang apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat rapat koordinasi, saya sudah tekankan juga kepada PSSI dan juga kepada 18 klub yang hadir itu untuk membina supporter ini secara serius. Nah, ini kami akan lakukan juga pemantauan dan evaluasi. Mana klub yang belum melakukan itu tentu kita tidak bisa langsung, tetapi kita akan melalui federasi, melalui PSSI. Kita akan ingatkan bahwa ini ada kewajiban loh. Kewajiban Anda yang belum dilakukan terhadap supporter, karena
di undang-undang itu sudah sangat jelas diatur Baik. oleh pasal tersendiri. Baik, Pak Zainuddin, terakhir ini kita bicara soal pengamanan sekali lagi karena ini menjadi salah satu yang kemudian dipersoalkan dalam tragedi Kanjuruhan adalah soal pengamanan, gas air mata. Bagaimana kemudian Kemenpora, Anda sebagai Menpora menjamin soal komitmen pengamanan? Kan tidak mungkin kita hanya melemparkan ini pada polisian. Polisian harus punya regulasi, batasan yang jelas begitu dari otoritas, Pak. Ya, soal keamanan kan menjadi wilayahnya kepolisian sepenuhnya. Dan dengan peraturan polisi, Perpol, yang sudah diterbitkan tadi Perpol nomor 10 kalau tidak salah ya, tahun 2022, itu sangat jelas persiapan, pelaksanaan, bahkan setelah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Kapolri pada saat konferensi pers kemarin. Kemudian juga itu menjadi dasar pengeluaran izin. Jadi izin itu tidak semudah sebelumnya ya. Sekarang ini sangat ketat. Bahkan bukan hanya pihak kepolisian, dilibatkan juga dari Kementerian PUPR yang menginspeksi kondisi stadion atau venue yang akan digunakan. Kemudian dari Kementerian Kesehatan juga hadir untuk memastikan ada tempat yang kalau terjadi apa-apa dalam keadaan darurat, itu ada tempat yang langsung bisa menangani di situ. Baik, Pak Zainuddin, ini artinya tetap mengacu pada aturan FIFA begitu kan Pak ya? Tidak kemudian Perpol ini berdiri sendiri dengan hanya menggunakan pendekatan keamanan begitu. Mengingat kalau paling tidak kita melihat Kanjuruhan saja terakhir, ini banyak anak-anak, banyak kemudian keluarga juga yang rasanya melihat olahraga ini bukan hanya menjadi liburan keluarga begitu Pak? Ya, Pak Kapolri tadi kemarin sudah menjelaskan bahwa sudah mengakomodir statuta FIFA, statuta PSSI, bahkan AFC yang yang dimasukkan di dalam peraturan polisi itu. Jadi ini tidak hanya peraturan internal kepolisian saja, tetapi juga mengadopsi beberapa hal dari FIFA, dari AFC, dan dari PSSI itu sendiri. Sehingga ini terintegrasi menjadi pengamanan. Sebenarnya itu untuk pengamanan olahraga secara keseluruhan, tetapi khususnya untuk cabang olahraga sepak bola. Jadi itu sangat detail di situ, sudah dijelaskan. Tinggal itu dijalankan saja. Artinya kalau terjadi apa-apa berarti ada yang tidak menjalankan secara serius peraturan polisi itu. Baik. Tentu kita berharap yang terbaik begitu, agar kemudian tragedi Kanjuruhan, tragedi yang tidak kita inginkan tidak terulang, dan perbaikan terhadap seluruh dunia olahraga maupun dunia sepak bola Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama kami, Menpora Pak Zainuddin Amali di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam, salam sehat selalu Pak Zainuddin.